Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, pagi-pagi sudah makan bolu aja nih. Warnanya nyentrik, rasanya udah pasti enak nih. Bikin ngiler aja. Sahabat, kue bolu ini bukan sembarang kue loh. Di balik tampilan menariknya, kue ini bukan berasal dari bahan yang biasanya. Bahan yang digunakan yaitu ampas tahu. Iya, ampas tahu. Ampas tahu merupakan limbah yang berasal dari pembuatan tahu. Biasanya ampas tahu ini dijadikan pakan bagi hewan ternak karena kandungan proteinnya cukup tinggi. Bahkan juga bisa dijadikan sebagai pupuk organik. Di negara Jepang, ampas tahu jadi makanan idaman masyarakat. Makanan yang dinamakan yukibana ini mudah ditemukan di hampir semua supermarket. Biasanya diolah dengan sayuran, jamur, dan kecap. Kalau di Indonesia, khususnya di kota Sumedang, kota yang terkenal dengan oleh-oleh tahunya yang enak, juga punya olahan ampas tahu. Aroma ampas tahu yang cenderung berbau, kini bisa berubah menjadi santapan yang lezat. Bahan yang dibutuhkan tidak jauh berbeda dengan bahan kue pada umumnya. Hanya saja kita membutuhkan bahan tambahan, yaitu ampas tahu. Campur telur dengan gula pasir, masukkan ovalet supaya bolu semakin lembut. Kemudian kita kocok dengan mixer selama 10-15 menit. Sambil terus dikocok, masukkan ampas tahunya sahabat. Ampas tahu punya kandungan serat yang tinggi. Sebagian serat dari kedelai yang dihaluskan masih ada di ampasnya ini. Bisa menjaga sistem pencernaan, bahkan membantu mencegah kanker usus loh. Nah, kalori yang rendah membuat ampas tahu juga cocok dijadikan salah satu menu andalan untuk sahabat yang sedang menjalani program diet. Masukkan bahan-bahan lainnya sedikit demi sedikit. Takarannya bisa disesuaikan aja ya sahabat. Jangan lupa beri pewarna makanan supaya cantik. Terakhir, baru kita kukus selama 30 menit. Wah, kalau udah matang begini, tinggal dihias dengan berbagai macam topping. Sahabat bisa hias dengan topping apa saja sesuai selera. Nah, sudah jadi nih sahabat hikmah, bolu ampas tahu siap dimakan. Masya Allah. Perilaku agar hidup hemat, tidak boros dan menyia-nyiakan sesuatu juga dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW datang kepada Aisyah. Beliau melihat sepotong kue, lalu mengambilnya, mengusapnya dan memakannya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Berlaku baiklah kalian kepada serpihan nikmat-nikmat Allah. Jangan kalian menyia-nyiakannya. Jika ia hampir hilang dari suatu kaum, ia kembali kepada mereka." Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Anas bin Malik. Nah, sahabat hikmah, siapa nih yang hobinya mengoleksi tas? Ini dia nih, ikon fashion yang tidak pernah berhenti berinovasi. Terutama dalam hal bahan, ada kulit, perak, rajut, sampai sampah sekalipun. Iya, sampah. Gak percaya? Tas yang lagi dipamerin ini terbuat dari sampah loh. Tas unik ini diproduksi oleh salah satu organisasi yang peduli terhadap lingkungan. Wah, kalau jadinya cantik seperti ini, sampah yang tadinya dianggap tidak berguna pun bisa bernilai rupiah. Sekaligus menjaga bumi tercinta juga. Nah, kita lihat proses pembuatannya yuk. Yang harus dilakukan tentu saja mencuci plastik sampai bersih ya. Kemudian jemur di bawah terik matahari hingga benar-benar kering. Plastik yang digunakan bisa berasal dari bungkusan produk, plastik belanja, banner billboard, hingga karung goni sekalipun. Semua ini bisa didapatkan dengan cara membeli dari pemulung atau sumbangan dari masyarakat. Nah sahabat hikmah, lewat sini kita juga bisa ikut bersedekah loh. Tidak melulu melalui pundi-pundi rupiah, tapi melalui sebuah sampah plastik. Allah dalam surat Al-Baqarah berfirman, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapapun yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Pada ayat ini, Allah menjanjikan balasan yang berlipat ganda bagi hambanya yang bersedekah. Masya Allah. Sahabat hikmah, sekarang kita masuk ke proses pengguntingan. Kita buat polanya, kemudian dipotong.
Dalam pemilihan bahan juga nggak boleh asal-asalan ya sahabat. Harus diperhatikan unsur estetikanya juga supaya tetap bisa bergaya. Nah, masukkan bagian dalam ke bagian luar, setelah itu tinggal dijahit. Jangan lupa tali tasnya juga ya. Nah, khusus untuk bagian bawahnya, sebelum disatukan, harus dibuat list terlebih dahulu dengan menambahkan plastik berongga kecil. Baru kita jahit di sekelilingnya. Tinggal kita satukan kemudian dibalik. Dalam proses ini harus perlahan-lahan dan hati-hati, karena bisa menyebabkan bahan menjadi lecek dan berkerut. Wah, sudah jadi nih tasnya sahabat hikmah. Jadi cantik ya. Kalau cantik gini sih pasti pada pengen kan? Hai. Nah, persoalan sampah yang sering kali kita anggap remeh ini memiliki dampak besar bagi dunia. Menurut data dari World Economic Forum, diperkirakan akan ada 1 ton plastik pada setiap 3 ton ikan di lautan pada tahun 2025 mendatang. Bahkan pada tahun 2050 nanti, diperkirakan akan lebih banyak plastik daripada ikan di lautan. Dalam surat Ar-Rum, Allah berfirman, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini menjelaskan kerusakan di bumi adalah akibat dari hawa nafsu manusia sendiri. Allah menghendaki agar manusia merasakan akibatnya sehingga kembali ke jalan yang benar. Dengan menjaga setiap perilakunya, karena bukan hanya manusia sendiri yang terkena dampaknya, tumbuhan dan binatang pun ikut merasakannya. Assalamualaikum. Masya Allah. Saya pesan yang begini aja. Cappuccino. Insya Allah. Ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, Nabi melakukan banyak hal untuk kepentingan umum kemasyarakatan. Artinya Rasulullah bukan cuma datang sebagai utusan Allah yang mengajarkan agama, tetapi juga bagaimana mengoptimalisasikan peran manusia di bumi. Di antaranya adalah bagaimana Rasulullah SAW mengoptimalkan penggunaan sumber daya air di Madinah. Ada satu sumur di Madinah yang dulunya digunakan untuk pembuangan sampah dan barang-barang limbah lainnya. Rasulullah SAW bersabda, Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu pada asalnya tetap suci, tidak ada yang dapat menajisinya. Lalu kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk membersihkan air itu untuk kembali dapat digunakan oleh masyarakat. Inilah ajaran Islam, bagaimana kita menggunakan alam semesta yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya untuk manusia. Sahabat hikmah, tidak melulu dengan cara yang sulit. Mengurangi sampah bisa dilakukan dengan hal-hal yang mudah, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik hingga mendaur ulang. Mendaur ulang juga tidak harus menggunakan cara yang sulit loh. Seperti wadah aksesoris yang satu ini. Untuk mendapatkannya mudah sekali sahabat. Sahabat punya kaleng bekas makanan di rumah? Nah, daripada terbuang atau didiamkan begitu saja, lebih baik kita ubah menjadi wadah aksesoris. Wih, cantik banget ya. Yang dibutuhkan selain kaleng bekas ada cat semprot, stiker, gagang, paku, dan palu. Pertama kita harus melubangi tutup kalengnya. Lalu warnai badan dan tutup kaleng dengan cat semprot. Pilihan warnanya bisa disesuaikan dengan kesukaan masing-masing. Nah, setelah diwarnai dan mengering seperti ini, tinggal dipasang gagang deh. Terakhir, tempelkan stiker pada kaleng supaya makin lucu. Tara, wadah aksesorisnya udah jadi. Selain caranya nggak sulit, wadah aksesoris ini berguna banget loh. Sahabat bisa meletakkan barang apa saja di dalamnya. Mau perhiasan, alat dandan, atau barang-barang lainnya. Kalau ada kaleng bekas di rumah, boleh loh dicoba ya sahabat. Nah sahabat hikmah, masih ada satu lagi nih kreasi yang bisa kita bikin. Bahan dasarnya tentu saja dari barang bekas di sekitar rumah kita. Ya, ini dia stik es krim. Pasti sahabat sering dong beli es krim dan stiknya dibuang begitu aja. Nah kalau sekarang kita coba bikin sesuatu yang lebih bermanfaat yuk. Pertama, kita susun stik es krim sebanyak 12 buah.
Kita beri lem tembak dan tempelkan stik warna lainnya di atasnya. Ini gunanya agar stik saling menempel satu sama lain. Selanjutnya, gunting stik es krim sebanyak 4 buah. Kita beri lem tembak, kemudian tempel seperti ini. Ini berguna sebagai kaki tempat handphonenya. Terakhir, kita beri hiasan antena. Tara, tempat handphone dari stik es krim sudah jadi. Bisa digunakan untuk video call dengan teman ataupun menonton film. Bisa juga sekedar untuk menaruh handphone saja. Gak nyangka kan sahabat, stik es krim sederhana ini ternyata bermanfaat loh. Dicoba ya. Di dalam Islam ada aturan yang sangat rinci dan jelas. Bagaimana kita bukan hanya berbuat baik kepada sesama manusia, tapi juga kepada alam semesta. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengunci aturan berikutnya adalah wala tabghil fasada fil ard. Jangan berbuat kerusakan di atas muka bumi. Kerusakan di sini maksudnya juga berlebih-lebihan sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberi rambu-rambu bagaimana kita berbuat baik kepada alam. Misalnya dalam sebuah hadis Nabi bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim alladzi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Janganlah salah seorang di antara kamu kencing di tempat air yang tergenang, yang tidak mengalir, kemudian kamu mandi menggunakan air itu. Artinya bagaimana kita melestarikan alam agar bisa terus dimanfaatkan pada masa yang akan datang. Kepada flora juga begitu. Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud menyebutkan, man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu finnar. Siapa yang menebang pohon, melakukan penggundulan, maka Allah akan mencelupkan kepalanya ke dalam api neraka. Sahabat Hikmah, masih ada lagi nih tas yang gak kalah kecenya. Ada sling bag, tas pinggang, dan tas ransel. Wih, gaya abis nih. Eits, gak cuma itu aja. Ada kacamata dan juga cincin. Wih, nyentrik ya. Sahabat Hikmah pasti penasaran kan kalau mau dapetin ini semua di mana sih? Betul nggak? Nah, sahabat Hikmah, produk-produk ini sekilas memang tampak seperti produk biasa pada umumnya. Tapi ternyata produk ini spesial karena bahan dasarnya berasal dari barang-barang bekas alias barang yang sudah tidak terpakai. Ya, ini dia Stufo. Atas kepeduliannya terhadap limbah yang menumpuk di mana-mana, brand lokal ini mengusung tema upcycling dalam setiap pembuatan masing-masing produknya. Salah satu produk yang jadi juaranya yaitu kumpulan tas ini, sahabat. Bahan dasarnya berupa banner bekas acara pameran yang menjadi nilai jualnya. Selain mengurangi sampah, terdapat cerita dan kenangan dari sebuah acara di setiap tasnya. Harganya juga nggak main-main, sahabat. Dimulai dari Rp40.000 hingga Rp500.000. Awal mulanya tuh karena emang saya suka sama tas ya, dan seneng bikin-bikin segala macam gitu. Dan kebetulan juga sering terlibat sebagai exhibition designer di Serum. Terus kemudian kan kalau bikin pameran kita selalu bikin banner ya, dan itu udahannya tuh numpuk. Jadi sayang banget nih, secara material itu juga bagus, secara visual desainnya, grafisnya juga bagus. Jadi mulai deh tuh kepikiran bikin tas. Ya sampai sekarang keterusan. Meskipun dengan bahan dasar barang yang sudah tidak terpakai, bukan berarti produk yang dihasilkan MG ini asal-asalan ya. Usaha yang dimulai sejak tahun 2017 lalu ini tetap menggunakan banner yang kuat dan kokoh. Desain pun harus diperhatikan agar tetap ada unsur keindahannya. Setelah spanduk dipilih, gambar pola di atasnya. Gambar pola dipilih sesuai dengan produk yang ingin dihasilkan. Setelah itu tinggal dijahit sesuai dengan kebutuhan. Usaha yang berasal dari hobi dan keterampilannya sejak dulu ternyata menimbulkan respon yang positif dari orang sekitar. Itulah yang membuat MG percaya diri. Mulai nyoba pola karena pengen nge-explore bentukannya kan sebenarnya awal. Jadi ya coba-coba aja dulu buat pakai sendiri gitu. Terus ada temen yang lihat suka, saya coba bikinin. Terus akhirnya bikin workshop karena teman-teman juga tertarik. Ya, waktu itu kita bikin workshop di Gudang Sarina Ekosistem di Pancoran.
Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan masih banyak warga lokal yang belum paham akan produk upcycling. Peminat Stufo sendiri justru lebih banyak berdatangan dari luar negeri. Inilah yang menjadi tantangan bagi dirinya untuk mengedukasi warga Indonesia. Jadi kita masih butuh edukasi lebih banyak gitu ya ke teman-teman atau ke publik di sini untuk yuk kita bisa gunakan lagi sebenarnya dari material-material yang udah nggak kepakai dan dimanfaatkan menjadi benda-benda yang lebih dan masih bisa berguna lagi. Tantangannya sih di situ. Selain memanfaatkan sumber material utamanya yaitu banner, MG juga menggunakan bahan lainnya seperti tutup botol plastik bekas. Tutup botol plastik dikumpulkan kemudian dicacah. Setelah itu, cetak sesuai bentuk yang diinginkan dan masukkan ke dalam oven. Nah, sahabat, jadinya seperti ini nih. Coaster atau tatakan gelas. Warnanya cantik banget ya. Selain dibuat menjadi coaster, ada juga yang berupa bentuk aksesoris seperti ini. Bahkan bisa jadi lampu tidur juga. Wih, cantik ya. Siapa sangka ternyata usaha MG ini juga menghasilkan limbah. Bekas potongan banner banyak yang tidak terpakai. Namun dengan ide yang terus berdatangan, hasil guntingan banner bisa dijadikan sebagai paving block dengan mencampurkan limbah banner dan cacahan tutup botol plastik. Kreatif banget nih sahabat. Kalau gini sih bisa dibilang sudah memanfaatkan limbah sampai nol banget ya. Nah sahabat hikmah, tidak hanya kepeduliannya terhadap lingkungan saja. MG di sela-sela usahanya juga sering mengadakan workshop yang kemudian hasil pendapatannya disumbangkan kepada orang yang tidak mampu. Ia sering bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk menyalurkan sedekahnya. Tapi juga mulai mengedukasi teman-teman siswa SD, SMP ini untuk sadar dengan isu upcycle dan recycle. Dan tentu aja juga kita berharap bisa terus berkolaborasi ya, bekerja sama dengan berbagai entitas atau lembaga itu untuk menanggulangi sampahnya masing-masing gitu. Wah, makasih. Masya Allah, makasih. Sahabat hikmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap hari ada banyak sekali produksi sampah di dunia ini. Bahkan pada tahun 2040 diperkirakan 1,3 miliar ton sampah akan memenuhi bumi ini. Orang-orang berpikir bagaimana cara mengatasi sampah ini. Di dalam Islam ada dua tips yang sangat sederhana bagaimana menanggulangi sampah. Yang pertama adalah tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi apapun di dunia ini. Yang kedua adalah jangan melakukan pemborosan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah dan jangan berlebih-lebihan sebab Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW menganjurkan apabila makanan seseorang terjatuh, maka ambil makanan itu lalu bersihkan. Bayangkan segala sesuatu yang masih bisa kita nikmati, kita ambil dan kita gunakan. Begitu juga jangan membasuh tangan sebelum kalian menjilatnya, karena kalian tidak tahu keberkahan itu di mana. Hadis ini berbicara tentang isu penting lingkungan. Bagaimana seseorang memanfaatkan segala sesuatu secara optimal agar tidak semakin banyak limbah-limbah dan sampah yang tidak berguna menumpuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 26-27, wa ati dzal qurba haqqah wal miskina wabnas sabil wala tubadzir tabdzira. Larangan untuk tidak melakukan pemborosan dimulai dengan perintah untuk memberikan hak kepada keluarga dekat, orang miskin dan ibnu sabil. Artinya ketika seseorang hidup berbagi, menjadi lebih sederhana dalam mengkonsumsi apapun, maka insya Allah lebih banyak barang-barang yang dapat kita minimalisir menjadi limbah dan sampah. Segala sesuatu yang digunakan lebih dari semestinya itu disebut pemborosan, dan itu adalah saudara setan. Sahabat hikmah, semoga pertemuan hari ini bermanfaat, menggali hikmah, menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.